Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Rizky Pratama dari Prodi Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Kali ini saya akan membuat video ujuk kemampuan mengajar dengan mata kuliah Perancangan Sistem Kerja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di mata kuliah kali ini di semester ini di mata kuliah Perancangan Sistem Kerja 1. Nah, baik, saya akan menjelaskan sebelum kita mulai kuliah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai rancangan pembelajaran semester atau RPS dalam mata kuliah ini. Oke, mata kuliah ini terdiri dari satu SKS teori dan 2 SKS praktikum, di mana dari mata kuliah ini ada capaian-capaian yang diharapkan sebagai hasil akhir dari mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dasar dan pengetahuan ergonomi beserta lingkup disiplin keilmuannya. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan teknik dan perencanaan sistem kerja yang mencakup studi gerakan dan prinsip ekonomi gerakan. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung waktu kerja secara langsung. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung waktu kerja secara tidak langsung. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan teknik perancangan sistem kerja mencakup Pokayoke dan SMED. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran beban kerja fisik. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengukuran beban kerja mental. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu membuat dan menjelaskan konsep peta-peta kerja. Dan yang terakhir, sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan rekayasa ulang proses dan proses Kaizen yang dipelajari di mata kuliah perencanaan sistem kerja. Mata kuliah ini akan sejumlah 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 kita akan membahas mengenai pengetahuan dasar ergonomi dan lingkup disiplin keilmuan ergonomi serta pendekatannya. Di pertemuan 2 kita akan membahas mengenai teknik dan perancangan sistem kerja yang mencakup studi gerakan dan prinsip ekonomi gerakan. Di pertemuan 3 kita akan membahas mengenai menerapkan teknik dalam perancangan sistem kerja. Masih lanjutan dari pertemuan 2. Di pertemuan 4 kita akan belajar mengenai menghitung waktu kerja secara langsung. Dan materi itu akan dilanjutkan di pertemuan 5. Nanti kita akan belajar juga mengenai apa itu allowance dan teknis perhitungannya. Di pertemuan 6 kita akan menghitung waktu kerja secara langsung. Di pertemuan 7 kita akan menghitung waktu kerja secara tidak langsung, di mana ini adalah metode yang digunakan adalah metode MTM. Nanti kita akan bahas teknisnya seperti apa di pertemuan 7. Dan di pertemuan 8 kita akan menyelenggarakan ujian tengah semester atau UTS, di mana materinya itu mencakup dari pertemuan 1 dari dasar ergonomi sampai pertemuan 7 pengukuran waktu kerja secara tidak langsung. Nah, sampai setengah semester ini sampai UTS, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas ya teman-teman. Baik, oke, kalau begitu saya lanjutkan penjelasan RPS-nya. Di pertemuan 9 kita akan membahas mengenai teknik dalam perancangan sistem kerja yang mencakup Pokayoke dan metode SMED. Di pertemuan 10 kita akan membahas mengenai pengukuran beban kerja fisik. Di pertemuan 11 kita akan membahas mengenai pengukuran beban kerja mental. Di pertemuan 12 kita akan membahas mengenai konsep peta-peta kerja dan akan dilanjutkan di pertemuan 13. Jadi di pertemuan 12 kita akan membahas peta-peta kerja secara keseluruhan, dan di pertemuan 13 peta-peta kerja yang setempat. Ini masih menyambung materi. Di pertemuan 14 dan 15 kita akan membahas mengenai konsep rekayasa ulang proses dan konsep Kaizen. Jadi pertemuan 14 dan 15 ini adalah materi terakhir di mana kita akan membuat suatu improvement
berdasarkan hal-hal teknis yang tadi sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 13. Nah, di pertemuan 16 kita akan menyelenggarakan ujian akhir semester atau UAS, di mana materinya adalah dari materi pertemuan 9 sampai dengan materi pertemuan 15, yaitu dari metode Pokayoke dan SMED sampai dengan Kaizen dan perbaikan improvement kerja. Baik, sampai sini, sampai pertemuan 16, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu RPS-nya? Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke materi pertemuan 1. Oke, kita lanjutkan ke materi pertemuan pertama. Sesuai dengan RPS, tadi kita akan membahas mengenai pengantar tentang ergonomi, apa itu ergonomi, konsepnya seperti apa, jenis-jenisnya apa, dan penerapannya di mana saja. Oke, ini materi pertama. Nah, kita bahas dari definisinya dulu. Ergonomi itu dari bahasa Latin. Ergon itu artinya kerja, nomos itu hukum alam. Jadi kalau digabung, ergonomics itu adalah hukum manusia, faktor manusia yang jadi berkaitan dengan manusia itu bekerja. Jadi ergonomi adalah disiplin ilmu yang memahami interaksi antara si manusia dengan elemen-elemen lain dalam sistem, entah itu mesin, entah itu alat bantu dan lain-lainnya, dengan penerapan teori, prinsip, data, dan desain yang dioptimalkan untuk kebaikan manusia itu sendiri dan meningkatkan performa. Nah, sebelum saya lanjut, yang kira-kira yang terlintas di benak kalian kalau mendengar kata ergonomi apa sih? Ada yang tahu? Iya. Siapa namanya? Dimas, Pak. Iya, Dimas. Gimana Dimas? Apa yang kira-kira yang kamu tahu tentang ergonomi? Mungkin kenyamanan dalam bekerja, Pak. Kenyamanan dalam bekerja, iya bisa sih. Karena kita manusia itu kan dalam konteks ini kita manusia harus bekerja dengan nyaman ya, teman-teman ya. Oke, barangkali ada satu lagi yang punya pendapat. Ya, Ano, gimana? Kalau dari saya sih, itu yang kata Dimas tadi kan kenyamanan kerja ya, Pak. Kalau kenyamanan kerja bisa dari proses pengerjaannya, Pak, sama postur tubuh cara kerja. Proses pengerjaannya dan postur tubuh si operatornya, Kenapa tuh posturnya harus gimana? Kadang kan ada yang terlalu membungkuk, jadi itu kan bisa menyebabkan sakit. Itu betul sekali. Jadi kita sebagai orang teknik industri, jadi selain kita harus mengejar produktivitas, kita juga harus melindungi si manusia, si pekerjanya gitu. Karena kalau pekerjanya sakit, kita juga menghambat produktivitas. Oke, terima kasih Dimas dan Ano. Ya, kita lanjut ya. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang definisinya, tujuan ergonomi, sejarahnya nanti singkat aja, ruang lingkupnya, sama apa itu perancangan sistem kerja, dan sedikit tentang interaksi manusia dan mesin. Nah, jadi ergonomi ini adalah studi tentang bagaimana si manusia itu bekerja. Jadi kita adalah suatu disiplin ilmu yang fokusnya pada interaksi manusia dengan elemen lainnya di lingkungannya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang namanya manusia itu punya kapabilitas dan punya limit. Limit itu artinya batasan. Kapabilitas artinya apa? Kapasitas atau kemampuannya si manusia. Jadi antar manusia kayak laki-laki sama perempuan itu kan kapabilitasnya beda kan? Kemampuannya beda. Terus limitnya kayak orang umur-umur kayak kalian umur 20, umur 30, 40 itu kan punya limit yang beda-beda. Nah, nanti secara kuantitatifnya nanti akan kita bahas di mata kuliah ini. Mungkin di sekitar pertemuan 5 atau 6. Jadi nanti akan saya jelaskan, itu ada tabelnya. Jadi manusia itu ada range umur, terus ada laki-laki, perempuan, dia punya batasan masing-masing. Nah, tujuannya kita belajar ergonomi itu yang pertama tentu saja menurunkan resiko kerja dan kecelakaan. Karena hal-hal ini kalau sampai pekerja kita terluka dan menyebabkan kecelakaan, itu dia akan menghambat produktivitas. Oke, sampai sini sepakat ya? Mau bisa menghambat produktivitas. Terus kita juga perlu meningkatkan performa, kesehatan, keselamatan, dan
kepuasan serta ujung-ujungnya meningkatkan produktivitas. Kalau karyawan kita performanya bagus, dengan cara kita menjaga kesehatan dan keselamatannya, terus dia juga bekerja di sini itu puas, maka produktivitas perusahaan bisa meningkat. Oke. Nah, ini tujuan utamanya ergonomi, yaitu ENASE. E-nya itu efektif, N-nya nyaman, aman, sehat, dan efisien. Dan prinsip utamanya adalah kita fit the task to the human. Jadi menyesuaikan tugas dengan manusia. Dalam hal ini apa? Maksudnya adalah kapasitas dan batasan tadi. Ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Kita yang benar adalah fitting design to the man. Jadi ada yang tahu ini apa? Ini kan kuda nih. Kuda ini kan si apa namanya? Joki. Koboi. Oke. Kalau si koboi itu naik kuda itu kan ada alasnya kan? Apa namanya? Saddle. Nah, desain saddle itu kira-kira menyesuaikan bentuknya kuda atau menyesuaikan kaki manusia? Kaki manusia. Kenapa? Gitu. Karena yang perlu dijaga kenyamanannya adalah si koboi, supaya dia ya zaman itu kan salah satu kendaraan adalah kuda ya, supaya dia itu bepergian dengan nyaman. Jadi bentuklah saddle yang bentuknya itu bisa menyesuaikan bentuk paha manusia. Nah, kalau fitting the man to the design itu bentuknya akan seperti ini. Nah, menyebabkan kakinya si koboi itu menjadi apa namanya? Menjadi lebar atau menjadi O. Kalau gitu ini bisa menyebabkan cedera bagi si koboi. Oke, kita lanjut. Nah, ini sejarahnya singkat aja ya. Jadi diperkenalkan secara resmi itu di Inggris tahun 49. Terus di Amerika itu pernah ada yang menerapkan metode ilmiah untuk kita menentukan cara terbaik untuk melakukan suatu pekerjaan. Terus dikembangkan di Amerika, baik itu di Amerika dan di Inggris, sampai Perang Dunia II itu terjadi permasalahan, yaitu penempatan dan identifikasi untuk pengendali pesawat terbang, atau bahasa gaulnya itu adalah ATC. Nah, itu juga kita menjaga jadi efektivitas, peraga, display, dan ketidaknyamanannya. Sampai pada tahun 49 akhirnya dibuatlah asosiasinya secara resmi tentang ergonomi di Inggris. Nah, ruang lingkup ergonomi ini ada beberapa, ada antropometri, biomekanika, fisiologi, psikologi, batasan manusia, dan kinesiologi. Dan yang terpenting adalah kita ada di tahap ini, kita merencanakan, kita mendesain dan mengevaluasi. Apa sih yang dievaluasi? Ini. Jadi lingkungan kerjanya, terus pekerjaannya itu sendiri, dan alat-alat yang digunakan. Tujuannya apa? Untuk ENASE lagi. Apa itu ENASE tadi? Efektif, sehat, dan efisien. Nah, ini dia domainnya. Jadi ergonomi ini bisa kita bagi jadi 3 domain. Yang pertama itu adalah fisik. Yang kedua ada kognitif. Yang ketiga ada organisasi. Nah, 3 domain ini akan saya jelaskan dulu satu-satu. Yang fisik itu apa sih maksudnya fisik? Nah, yang fisik itu biasanya yang berkaitan dengan anatomi manusia atau tubuh manusia gitu. Jadi intinya lebih ke pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik, kayak misalnya kuli panggul yang angkat angkat beras, angkat semen. Nah, yang dibahas variabelnya apa aja? Postur kerjanya, terus material handling, cara dia ngebawa, gerakan berulang, terus HSE, K3-nya, layout design, dan lain-lain. Kalau kognitif, dia lebih ke ini teman-teman, mental sih pekerjaannya itu. Mungkin ada jenis pekerjaan yang memang secara fisik gak berat, tapi tekanan secara mental itu berat. Nah, misalnya kayak ini,
ya? Call center lah, call center. Call center memang secara fisik kan kagak berat ya, dia kerja kan duduk doang memang. Tapi kenapa secara mental berat? Nah, benar. Call center itu bisa jadi sasaran tembaknya konsumen, bisa kena maki-maki. Dan dia bayangin kamu kerja setiap hari kamu dimaki-maki sama orang yang nggak dikenal. Itu kan bisa, iya, tekanan mental juga ya. Jadi itu yang dibahas variabelnya adalah mental workload, terus pembuatan keputusan, stres, training, sama interaksi manusia dengan komputer. Kalau di organisasional ini kita ngebahas tentang bagaimana kita memanage kita punya SDM. Jadi kayak penjadwalan, terus beban kerja seperti apa, terus desain jam shiftnya siapa, kerja di jam berapa, dan lain-lain. Nah ini contoh pertama, ergonomi fisik. Nah apa yang teman-teman lihat di gambar ini? Postur. Posturnya nggak terlalu ngebor. Bagus. Dia ngebor, oke, melakukan ngebor. Apa problem ergonomi fisiknya apa? Postur Pak. Postur badan. Postur badan gugup. Terus ada apa lagi tadi? Getaran. Getaran. Itu menyebabkan apa getarannya? Cedera di mana? Belakang. Pundak. Terus di ini juga pinggang. Terus ini juga dia posisi ngebor ke atas. Tapi dia posisinya juga jongkok ya, dan dia di ruang sempit gitu. Bisa aja ini dia ngebor, debunya itu jatuh ke mukanya dia, kehirup. Oke, lanjut. Contoh kedua, nah ini ada petugas jaga di laboratorium, mungkin dia ngontrol alat, sama ini ATC. Nah, jadi untuk yang ini, memang dia secara fisik kerjaannya nggak gitu berat sih. Cuman secara mental bisa dibilang ini berat. Kayak ini aja contohnya, ATC. Kenapa ATC ini bisa dibilang secara mental ini pekerjaan yang berat? Karena lalu lintas pesawat Pak. Menyangkut nyawa banyak Pak. Iya Pak. Menyangkut nyawa banyak orang, termasuk nyawa si pilot itu sendiri. Kenapa kalau dia melakukan kecerobohan, akibatnya apa? Banyak korban dunia. Masih tabrak. Bisa terjadi tabrakan atau kecelakaan pesawat. Nah, ini yang ketiga, organisasional. Jadi ceritanya ini adalah perusahaan logistik. Dia punya banyak armada, banyak truk, dan banyak supir, dan juga banyak orderan untuk pengiriman. Apa sih yang dibahas di organisasional ini adalah misalnya rutenya dari mana ke mana. Misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Nah, kira-kira itu butuh satu supir apa butuh dua supir? Kalau misal let's say kita sebut butuh dua supir. Kalau butuh dua supir, misal siapa supirnya, si A dan si B. Terus kita hitung juga jam kerjanya. Jam kerjanya, jadi kalau bisa orang itu supir itu misal Jakarta ke Surabaya, dia setiap 4 jam itu ganti supir supaya apa? Menghindari kelelahan, ngantuk, dan juga mencegah kecelakaan. Jadi itu kita ngatur, oh si ini 4 jam, si B 4 jam, dan seterusnya sampai nyampe ke Surabaya. Itu salah satu contohnya. Nah mungkin dari kalian, dari yang tadi 3 jenis ergonomi, fisik, kognitif, dan organisasi, barangkali ada yang punya contoh lain? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Pandu. Oke, Pandu. Boleh tuh ditulis. Kira-kira Pandu punya contoh apa dulu? Mengatur penempatan monitor komputer. Oke, ini benar ya teman-teman ya. Jadi kira-kira kenapa monitor komputer itu perlu diatur? Jadi dia harus sejajar sama Lurus mata ya, sejajar dengan mata Ini kan supaya kalau ketinggian kan kita gondongan membedakan kita. Terus sama menjaga Nih, nih leher. posisi lehernya biar nggak terlalu lurus atau terlalu dalam. Oke, baik, terima kasih Pandu contohnya. Oke, Pandu memberikan kita contoh yang fisik, mengatur monitor komputer. Ada lagi yang punya contoh lain? Iya, siapa namanya? Iya, Samiaji, silakan. Samiaji punya contoh apa?
Oke, Sami Haji ngambil contoh supir truk BBM. Ada apa? Ada apa dengan supir truk BBM, Sami Haji? Karena kan itu sopirnya itu kayak ngantar ke apa? Pom bensin, iya, Iya, SPBU. pom bensin, SPBU. Dia itu kan ada rutenya, maksudnya dia Betul. dari sumbernya itu ke SPBU, iya. SPBU, itu kayak bisa dari Tanjung Priok tuh, dari Tanjung Kupang. Priok ke Bekasi. Iya, oke, ke Bekasi. Rutenya karena itu nggak satu rute doang, bisa. Memang, betul. Iya, bisa sampai 5 rute hari. Gitu. Oke, benar. Dan itu memang cukup membebani secara mental ya. Dan Iya. juga yang dibawa itu juga bukan barang Iya. kayak sayur gitu. Iya. Bisa dibilang itu barang yang sangat berbahaya. Oke, terima kasih Sami Haji contohnya. Oke, dari teman-teman ada lagi yang punya contoh lain? Oke, siapa namanya? Usman, Pak. Oh iya, Usman. Silakan Usman. Punya contoh apa Usman? Saya koordinatif juga, Pak. Iya, boleh, boleh. Lingkungan. Toksik. Oke, siap. Kenapa? Ada apa dengan lingkungan kerja toksik? Tentu karena kalau misalnya kita fokusnya ke misalnya lingkungan kerja perkantoran gitu Pak, kan biasanya tuh banyak banget yang saya dengar tuh kasus kayak bos toksis yang pemarah Iya. atau yang nggak bisa apa ya, mereka tuh nggak bisa sih, nggak punya sifat leadership sehingga jadi kayak menekan, memberikan tekanan kepada pegawainya. Oke. Lalu juga ada kayak HRD yang memang juga memberikan penilaian terlalu keras kepada pegawai itu juga ada. Tapi saya pernah dengar sih Pak, makanya itu mungkin bisa sangat produktif. Siap. Oke, terima kasih contohnya Usman. Baik, ada lagi yang punya contoh lagi? Oh iya, siapa namanya? Ali, Pak. Iya, Ali, silakan. Gimana? Ali mau ngasih contoh apa? Iya, boleh, silakan. Kayu, oke. Ada apa dengan tukang kayu, Ali? Mungkin lebih ke cara dia postur di kerjanya Pak. Oke, dia kerjanya kan Ya ketika Iya. motong atau pengasahan kayu gitu. Mhm. Bisa jadi kesalahan dari postur itu bisa menyebabkan cedera pada Cedera. tubuh si tukang kayu itu. tukang kayunya. Oke, baik. Terima kasih Ali contohnya. Baik, di kelas ini ada yang punya contoh lagi? Oke, siapa namanya? Batu bara Pak. Ya, batu bara, silakan. Batu bara, contoh. Oke, organisasional. Latihan pengembangan karyawan. Nah, gimana batu bara? Apa komentarnya? Dia tuh saya milih latihan dan pengembangan karyawan tuh kayak biar misalnya dia baru daftar gitu Pak, biar dia supaya ngerjain tugasnya tuh biar bisa gitu, kayak dia harus dilatih dulu gitu, kayak misalnya cara-caranya biar kalau misalnya ada kerjaan tuh dia nggak bisa sampai cedera. Oh iya benar, iya benar, benar. Jadi kita si karyawan itu juga perlu yang namanya dilatih supaya nanti pas di lapangan dia tidak melakukan kesalahan dan juga mencederai diri dia sendiri. Oke, terima kasih. Siapa namanya batu bara? Iya, Pak. Oke. Jadi setelah tadi kita bahas contohnya fisik, kognitif dan organisasional, kita lanjut ke manfaatnya. Apa sih manfaatnya kita belajar tentang ergonomi? Yang pertama tentu saja meningkatkan produktivitas. Yang kedua kita ingin menurunkan biaya injury atau bisa dibilang cedera dari karyawan. Dan yang ketiga kita mengimprove komunikasi dan pengontrolan pekerjaan. Nah mungkin dari teman-teman sampai sini ada yang punya pertanyaan nggak? Oh iya, silakan. Siapa namanya? Septia. Ya, Septia mau nanya apa Septia? Jadi gini, saya mau nanya, kenapa sih Pak kita tuh perlu nerapin ergonomi gitu di kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi kita udah bahas tadi apa itu ergonomi dan sekarang kita akan bahas kenapa kita perlu menerapkan ergonomi. Jadi ini bangku yang kalian dudukin, dilihat bangkunya. Nah, bayangin kalau desain bangku kuliah itu didesain tidak ergonomis. Jadi misal bangku kuliah itu desainnya kayak, tau nggak bangku nyuci? Yang bangku segini. Nah, kalau kalian kuliahnya itu duduknya jongkok, itu gimana? Apa yang terjadi? Yang pegel part yang mana? Pinggang, Terus kaki, terus apa lagi? kepala. Ya kepala jadi begini kan. Nah,
Itu dia, jadi itu salah satu contohnya, Chef. Jadi yang desain bangku ini itu juga perlu dipertimbangkan aspek ergonominya, supaya tujuannya apa? Menjaga kalian itu yang kuliah itu supaya tidak cedera. Jadi cedera itu bukan hanya di dunia kerja ya. Jadi kalau tadi desainnya nggak benar juga orang kuliah, mahasiswa juga bisa cedera. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke perancangan sistem kerja. Jadi tujuannya kita belajar mata kuliah ini adalah kita menemukan cara terbaik, yaitu dengan cara kerja yang memperhatikan dan mengatur sistem kerja sedemikian rupa sehingga dicapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sistem kerja itu sendiri jadi terdiri dari manusia dan ukuran tubuh dan gerakan-gerakannya. Dan pengukuran dapat dilakukan berdasarkan waktu yang dihabiskan, tenaga, dan juga cost yang timbul, dan efek sosiologis psikologis. Nah, di sistem kerja itu ada yang namanya man, material, mesin, dan environment. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas dan banyak metode-metode yang variabelnya tentang ini semua, man, material, mesin, environment. Jadi kita membahas ini, kita akan membuat alternatif sistem kerjanya bagaimana, dan kita dapat memilih sistem kerja yang terbaik. Seperti itu. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya buat NASE lagi. Oke. Jadi komponen utama sistem kerja adalah manusia, man, material, mesin, dan lingkungan. Man itu ya bagaimana orang itu nyaman, material itu bagaimana dapat material yang mudah diproses, mesin itu ya bagaimana si mesin itu peralatan kerjanya, kondisinya, cara kerjanya, dan lingkungannya apakah sudah cukup nyaman. Oke, untuk menelaah metode kerja tentu saja kita tujuannya untuk memperbaiki proses dan tata cara pelaksanaan pekerjaan, dan perbaikan itu untuk memberikan lingkungan yang aman dan nyaman atau untuk NASE. Nah, sampai sini pertemuan hari ini, materi ini apakah sudah cukup jelas atau masih ada pertanyaan? Oke, kalau sudah cukup jelas, baik, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pengajaran yang saya tampilkan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mengedukasi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.